Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Kak Fauzan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Kalau Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Maaf nggih Bu, mengganggu waktunya niki. Tidak apa-apa Pak. Kebetulan saya sedang tidak ada kesibukan. Sedang Oh, santai-santai saja. oke. Bagaimana Pak? Ada yang bisa Ya. saya bantu? Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Begini Bu, saya sedang ada permasalahan di sekolah saya ini, di kelas saya Bu. Jadi saya sudah mencoba mencari solusi sendiri tapi belum ketemu begitu Bu. Jadi saya mencoba merenung siapa siapa begitu yang bisa bantu saya Bu. Nah terlintas dah siapa tahu Bu Nuraini yang bisa membantu begitu Bu. Karena saya lihat pengalaman Ibu begitu di sekolah. Bagaimana Bu? Apakah kira-kira bisa membantu? Iya Pak Fauzan. Dengan senang hati. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Fauzan? Nah, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi begitu Bu dan pemecahan masalah dari permasalahan saya ini Bu. Masalahnya apa Pak Fauzan? Coba bisa diceritakan. Siapa tahu saya bisa membantu. Nah, begini Bu, jadi di kelas saya itu Bu, di kelas 7 kebetulan yang saya ampu Bu. Kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, permasalahannya itu siswa saya ini belum bisa menghafal perkalian Bu, perkalian 1 sampai 10. Jadi saya mengambil matematika Bu. Nah, di mana kita tahu kemampuan berhitung perkalian ini sangat penting begitu Bu untuk kelanjutan materi saya. Jadi saya kesulitan dalam melanjutkan ke materi yang lebih tinggi begitu Bu. Saya bingung begitu Bu. Saya sudah mencoba beberapa cara tapi masih belum bisa. Nah, untuk siswa-siswi saya itu Bu menghafal perkalian. Oh, berarti Pak Fauzan punya permasalahan pada kemampuan berhitung kalian siswanya ya, Pak. Sehingga tidak bisa melanjutkan ke materi yang lebih tinggi begitu ya Pak. Iya Bu, benar Bu. Jadi itu sangat mengganggu pikiran saya Bu selama ini ketika mengajar materi matematika di kelas saya Bu. Nah gimana caranya kira-kira Bu saya membuat anak didik saya itu bisa hafal perkalian. Sementara kita tahu menghafal perkalian itu harusnya sudah di SD begitu Bu ya. Benar Pak Fauzan. Jadi harusnya anak-anak tersebut sudah hafal dari SD. Oh iya Pak, dari percakapan kita ini kira-kira apa yang ingin Bapak katakan, dapatkan atau harapkan di akhir nanti Pak? Nah, jadi saya berdiskusi dengan Ibu ini harapannya itu tadi, Bu. Saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya begitu, Bu. Jadi saya berharap siswa saya bisa hafal perkalian dan bagaimana memudahkan saya gitu, Bu, supaya bisa melanjutkan materi yang lebih tinggi tadi, Bu. Karena siswa saya itu tadi tidak bisa menghafal perkalian. Mau tidak mau siswa saya harus hafal perkalian, Bu. Jadi harapannya saya bisa menemukan solusinya begitu Bu. Baik Pak, insya Allah saya bertanya dulu Pak ya. Kalau Bapak perhatikan Pak, kira-kira faktor apa yang membuat anak-anak tersebut belum hafal perkalian hingga jenjang SMP Pak? Faktor apa ya? Jadi kalau saya pikir begitu Bu ya, kayaknya karena kurang diulang begitu Bu di pelajaran sebelum-sebelumnya nih Bu. Jadi anak-anak itu jarang mendapatkan soal-soal yang tentang perkalian dan kayaknya kurang diulang juga di rumah begitu Bu. Kemudian apa lagi ya? Dia mudah lupa siswanya itu Bu. Jadi besok kita suruh mereka hafal, besoknya sudah lupa begitu Bu. Baik Pak, kalau bisa saya simpulkan, berarti anak-anak di kelas Bapak belum hafal perkalian karena jarang diulang
atau diberikan latihan soal tentang perkalian Pak ya. Nggih, Bu. Kalau melihat dari potensi atau kekuatan sendiri, apa kira-kira yang Bapak bisa lakukan di kelasnya? Bapak melihat dari faktor yang ada tadi, Pak. Kekuatan apa, Bu ya? Misalnya, Bu. Yang Ibu maksud kekuatan gimana, Bu? Misalnya dalam pembelajaran Pak, pembelajaran bagaimana yang Bapak terapkan yang bisa membuat siswa gampang mengingat itu Pak, yang Bapak capai. Oh ya Bu, kalau saya ingat-ingat pernah saya Bu. Jadi saya menerapkan permainan dalam pembelajaran saya itu Bu. Tepatnya itu teka-teki silang tapi dalam materi yang berbeda begitu Bu. Nah, jadi saya melihat siswa saya di sana termotivasi sekali belajarnya dan saya lihat bisa mengingat materi yang saya ajarkan dari permainan tadi Bu. Jadi anak-anak sering bertanya juga ketika di jam-jam istirahat kadang Bu dia ke ruang guru begitu menanyakan kelanjutan dari teka-teki silangnya. Jadi saya tugaskan memang begitu mereka Bu. Kalau tidak bisa selesai di ruangan, saya berikan kesempatan mereka bertanya di luar jam pelajaran. Kadang 1 atau bahkan 3 orang dalam sekali waktu mereka seperti janjian bersama temannya mengajak temannya ke ruang guru begitu Bu, bertanya ini kelanjutan teka-teki silangnya seperti apa begitu. Jadi itu mungkin Bu. Dan saya memang sudah pernah juga mencoba Bu untuk mengulang begitu Bu setiap pagi perkalian, tapi kayaknya saya belum konsisten begitu Bu. Baik Pak, dari penjelasan Bapak tadi berarti Bapak sudah ada rencana penyelesaian masalah yang bisa Bapak lakukan. Yang pertama, dengan menerapkan permainan untuk melatih siswa menghafal perkalian. Yang kedua, memberikan bimbingan di luar jam pelajaran. Yang ketiga, pengulangan secara rutin di kelas. Di antaranya beberapa yang Bapak sampaikan tadi, yang mana kira-kira yang paling pas begitu Bapak untuk bisa diterapkan dengan pertimbangan waktu belajar di kelas tadi. Tapi Bapak bisa konsisten melakukannya. Yang mana kira-kira Bu ya? Kalau menurut saya yang paling cocok itu yang menerapkan permainan tadi Bu ya. Jadi kebetulan ada 1 jam gitu dalam 1 minggu itu Bu. Jadi pelajaran matematika itu kan banyaknya 5 jam dalam seminggu Bu. Terpisah ada 1 jam yang terpisah 2 JP, 2 JP dan 1 JP gitu Bu. Nah, bagaimana kalau saya yang 1 JP itu memang mengkhususkan atau fokusnya untuk perbaikan perkaliannya tadi Bu, pembelajaran melalui permainan untuk siswa bisa menghafal perkaliannya itu Bu. Bukan begitu, Bu? Betul sekali, Pak. Berarti untuk meningkatkan kemampuan menghafal perkalian siswa, Pak Ojan, Bapak akan menerapkan permainan yang di kelasnya yang 1 jam pelajaran. Permainan seperti apa itu kira-kira, Pak? Ya itu tadi Bu, yang saya sudah pernah lakukan, saya rencana mau menggunakan permainan teka-teki silang Bu. Tapi nantinya dikombinasikan dengan beberapa game gitu Bu, supaya siswanya lebih tertarik begitu Bu. Ya. Baik, itu sangat bagus Pak. Okay. Dari apa yang Bapak sudah sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Nah, jadi setelah saya ini tadi Bu, terlintas Bu, saya rencana akan melihat-lihat lagi Bu video pembelajaran yang dengan menerapkan permainan itu Bu sebagai referensi saya begitu Bu. Lalu saya akan mencoba mencari ini Bu, aplikasi yang
bisa membantu saya bisa membuat teka-teki silang yang lebih menarik begitu Bu ya. Lalu apa namanya? Intinya supaya siswanya tidak bosan dan termotivasi begitu Bu. Benar sekali Pak. Apakah ada hal lain lagi yang Bapak yang bisa lakukan? Hmm, apa ya Bu ya? Saya juga akan ini Bu, mencari referensi games mungkin Bu ya. Karena selama ini gamenya mungkin itu-itu saja nih Bu. Jadi saya mau mencari referensi games yang lain dalam pembelajaran itu supaya siswanya lebih termotivasi untuk menghafal gitu Bu. Karena apa namanya? Biasanya kalau gamenya itu saja juga bosan siswanya Bu. Nah kemudian saya juga akan selalu mengecek perkalian mereka Bu. Karena kalau tidak dicek itu suka ini Bu, suka lupa siswa saya itu Bu. Ya, sangat tepat sekali Pak. Rencana Bapak sudah bagus. Saya setuju dengan ide yang Bapak sampaikan. Alhamdulillah syukur Bu, sekarang saya sudah merasa lega Bu. Jadi ada titik cerah begitu Bu dari permasalahan yang saya merenung tadi begitu Bu. Alhamdulillah Pak, Bapak sudah lebih lega ya. Oke. Kemudian dari yang Bapak sudah rencanakan, komitmen apa yang Bapak akan lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu Bu ya komitmennya ya saya harus konsisten Bu dan mampu memastikan bahwa siswa di kelas saya itu bisa menghafal perkalian Bu, terutama 1 sampai 10 dalam melalui pembelajaran yang akan nanti saya siapkan itu Bu. Tentunya supaya itu tadi Bu, materi yang lebih tinggi itu dapat terjangkau begitu Bu. Tidak terkendala lagi dengan kemampuan menghafal perkaliannya Bu. Lalu dukungan apa yang kira-kira Bapak butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bapak itu Pak? Dukungan ya Bu. Iya. Eh, dukungan dari rekan guru yang lain mungkin Bu sebagai observer ya Bu supaya saya lebih mudah melakukan refleksi untuk pembelajaran supaya saya tahu begitu Bu kurang saya di mana kemudian apa yang perlu dikuatkan juga. Jadi dalam hal observer mungkin Bu saya akan melibatkan teman-teman atau rekan guru lain. Bagaimana Bu? Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera direalisasikan Pak ya. Ya. Dan Bapak dapat melanjutkan bekerja atau mengajar dengan baik yang tenang, tidak lagi bingung. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Oh ya Pak, butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan rencana Bapak ini? Insya Allah saya targetnya 1 bulan saja Bu ya supaya materi lain itu bisa berjalan dengan cepat tidak artinya tidak terkendala begitu Bu. Bagus Pak. Nanti mohon diinfokan bagaimana hasilnya Pak ya, Oke. supaya kita bisa kembali merefleksikan apa yang sudah Bapak laksanakan. Siap kira-kira Bapak untuk kita refleksi 1 bulan yang akan datang ya? Siap Bu. Terima kasih banyak Bung G. Jadi Iya nanti Pak, sama-sama. setelah 1 bulan itu nanti saya kembali menghubungi Ibu ya untuk ini melakukan coaching lagi Bu. Semoga ada waktu Ibu ya. Hmm. Sementara itu saja mungkin Bu, takut mengganggu waktunya Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Fajar. Terima kasih Bu. Oke, lanjut. Sudah Bu ya. Bisa kita lanjut lagi? Ya, nanti kita minta nanti hasil rekamannya nanti. Ya.
Nanti bisa sih di-cut, dipotong. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bapak ngomong-ngomong ada waktu enggak? Ya kebetulan saya lagi nggak sibuk ini Bu. Ada yang bisa saya bantu? Oh iya Pak. Kalau Bapak punya waktu, saya ada masalah yang ingin saya sampaikan. Baik, Bu Naraini. Kebetulan waktu singkat ini kira-kira apa yang bisa kita bicarakan dan kita diskusikan, Bu? Ini Pak, saya punya masalah di sekolah saya. Saya kebetulan dipercayakan sebagai duta hingga bos di sekolah, namun saya juga sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Jadi dua-duanya sangat sibuk sekali dan membuat saya pusing mana yang harus didahulukan, kemudian banyak yang terbengkalai tugas dan saya juga seorang ibu rumah tangga, Pak. Oh, begitu ya, Bu ya. Kalau menurut Ibu idealnya seperti apa begitu, Bu, maunya? Oh, maunya saya itu begini, Pak. Tentu saja tugas saya sebagai bendahara bisa terlaksana dengan baik, membuat laporan dengan tepat waktu, tidak terbengkalai, dan saya juga bisa sukses dalam mengikuti kegiatan guru penggerak. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira kalau saya menggunakan skala poin ini, Bu. Poin 1 sampai 10, Bu. Ibu sekarang kira-kira sedang dengan problem atau masalahnya Ibu sudah ada di posisi berapa begitu, Bu? Kalau menurut saya baru berada di poin 6, Pak. Oh, berarti enak. Ibu mau apa, Bu? Gimana? Ya, saya sih maunya bisa lebih bagus lah. Mungkin sampai poin 8, bahkan sampai 10, Pak. Baik, Bu. Kalau begitu, Bu, menurut Ibu, kalau ingin meningkatkan lebih baik lagi, kira-kira hal apa saja yang perlu Ibu lakukan? Mungkin saya harus menjaga kesehatan saya, kemudian buat perencanaan dengan makan, kemudian saya berusaha sesuai dengan rencana yang saya lakukan, atau saya bisa saja fokus pada salah satu, misalnya saya minta berhenti dulu dari berharap. Ya. Begitu ya, Bu ya. Baik, kira-kira apa yang Ibu sudah miliki sekarang, Bu, yang membuat Ibu bisa sukses dengan kedua tugas tadi itu, Bu? Ya, sekarang saya sudah memiliki semangat yang tinggi. Saya juga memiliki sedikit pengetahuan dan kemampuan menggunakan laptop, Pak, dan aplikasi sehingga saya bisa saja lebih baik. Oke. Nah, berarti Ibu sudah memiliki beberapa pilihan solusi, Bu, ya, dari problem atau masalah yang Ibu hadapi sendiri kan ya. Misalnya pertama tadi menjaga kesehatan, ya. Kedua membuat planning dengan mind mapping gitu ya. Dan kemudian membuat komitmen melaksanakan yang ketiga bisa saja Ibu minta sementara berhenti sebagai bendahara, Bu ya. Nah, dari masalah-masalah ini kira-kira mana yang paling mungkin terbaik untuk Ibu lakukan, Bu? Ya, kalau saya pikir-pikir, Pak, mungkin saja saya memiliki untuk membuat perencanaan dengan matang dan melaksanakannya dengan baik. Oh ya, Bu. Baik, Bu. Kalau begitu kira-kira, Bu, apa langkah-langkah yang kira-kira bukan? Ya, langkah-langkahnya sih pertama saya akan melihat dulu detail waktu sebagai guru penggerak, tugas-tugas yang ada di guru penggerak,
maupun detail waktu saya sebagai bendahara sehingga bisa terlaksana dengan baik. Oh ya. Kemudian langkah kedua saya mencoba membuat time schedule eh, masing-masing aktivitas tersebut, menyusunnya dengan baik. Terus langkah yang ketiga, saya tuliskan time schedule tersebut dan saya tempelkan di tempat yang mudah saya ingat dan mudah saya lihat. Yang keempat, saya akan setiap hari komitmen membaca time schedule-nya yang sudah saya buat dan melaksanakan sesuai dengan timeline yang sudah ada, Pak. Oke, baik Bu. Jadi langkah-langkah Ibu tadi sudah sangat terinci Bu ya. Nah, Bu, kalau seperti itu kira-kira butuh dukungan seperti apa Bu supaya kegiatannya bisa terlaksana dengan baik kira-kira Bu? Ya, mungkin saya harus fokus butuh dukungan dari Bapak Kepala Sekolah agar terus mengingatkan saya tentang tupoksi saya sebagai bendahara dan saya sebagai guru penggerak. Dan yang kedua, dukungan dari keluarga juga, Pak, sehingga tidak menjadi membebani pekerjaan-pekerjaan rumah yang begitu banyak. Tugas saya lebih banyak menyelesaikan tugas sebagai bendahara dan tugas yang ada pada pendidikan calon guru penggerak. Oke, kalau begitu Bu, eh, jadi saya kira Ibu sudah punya solusi Bu dari masalah Ibu, yaitu Ibu akan membuat planning yang lebih baik dengan langkah-langkah 1, 2, sampai 4 tadi Bu ya. Kemudian Ibu butuh dukungan dari yang Ibu sebutkan tadi ya. Nah, selanjutnya kira-kira kapan Ibu mulai melakukan rencana ini Bu? Ya, karena saya sudah mendapatkan pengarahan dan pencerahan dengan baik dari Bapak. Kalau begitu, segera mungkin besok sudah bisa mulai, Pak. Oh ya Bu, butuh berapa lama kira-kira itu Bu rencana Ibu ini? Mungkin saya butuh waktu 1 pekan, Pak. Oh, oke, oke Bu. Berarti pekan ini Bu ya. Jadi ngomong-ngomong, kapan kita akan bisa merefleksikan Bu nanti ini kembali Bu hasil atau yang sudah Ibu laksanakan rencananya Bu? Kalau Bapak ada waktu 2 minggu kemudian kita sudah bisa berdiskusi kembali dan berefleksi kembali. Oh, baik Bu. Eh 2 minggu kembali Bu ya. Iya, Oke Bu. Jadi nanti saya tunggu Bu ya. iya Pak. Oke. Ya, baiklah atas pencerahannya. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik. Ya, Terima kasih atas kesempatannya. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.